Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Muhtar, NIM 1813085, jurusan PIPS kelas C. Di sini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti saya memilih tema 004, yaitu tentang dinasti Moghul di India. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pertama, yaitu tentang pendapat tentang ucapan yang menyatakan bahwa substansi ajaran agama Islam itu bagaikan pohon atau syajarah. Di sini maksud dari perkataan tersebut ialah ajaran Islam, sejarah dari peradaban ajaran Islam yang mana yang dimulai dari sejak zaman Rasulullah, di mana ajaran Islam itu sendiri termasuk ajaran Samawi. Salah satu ajaran Samawi yang mana ajaran agama Islam sendiri itu langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam ajaran agama Islamnya itu terdapat berbagai macam penjelasan dan juga dasar dari ajaran agama Islam itu sendiri itu kuat. Seperti salah satu buktinya ialah adanya Al-Quran dan hadis. Ini ialah dua hal yang dijadikan sebagai dasar ajaran agama Islam, yaitu atau bisa dibilang dijadikan sebagai patokan. Dasar dari ajaran agama Islam itu sendiri itu kan kuat lah. Oleh karena itu, jika dilihat dari perkataan substansi ajaran agama Islam itu bagaikan sejarah atau pohon, itu cocok karena yang dasar dari ajaran agama Islam itu sendiri itu bisa disamakan dengan akar, di mana akar itu ialah menancap ke tanah, yaitu sebagai suatu dasar dari pohon yang menancap ke dalam tanah dengan kuat dan membuat pohon itu dan akar ini sendiri berfungsi supaya pohon itu tidak jatuh dan tidak goyah apabila terkena angin yang lalu lalang. Lalu ada batang dan pohon dan juga daun, yang mana batang dari pohon tersebut itu menjulang tinggi, lalu daunnya menyebar dan memberikan rahmat, yaitu seperti contohnya ajaran agama Islam, di mana ajaran agama Islam itu sendiri bertujuan memberikan rahmat kepada seluruh alam. Nah, ini tuh bisa diumpamakan seperti dedaunan dari pohon tersebut. Lalu batangnya itu sendiri itu bisa diumpamakan seperti peradaban dari ajaran agama Islam itu sendiri, yang mana dari dasarnya sendiri yang sudah kuat, lalu terus meningkat, terus melesat tinggi, seperti halnya Islam sendiri itu pernah mencapai masa-masa kejayaan atau keemasannya, seperti pada masa zaman Khalifah, lalu ada Turki Utsmani, hingga sampai sekarang, di mana pemeluk ajaran agama Islam sendiri itu sangatlah banyak jika dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Lalu jika dikaitkan dengan tema yang saya pilih, yaitu tentang dinasti Moghul di India, yang mana sejarah awal peletakan peradaban Islam di India itu dilakukan oleh Qutbuddin Aibak, di mana beliau ini mendirikan peradaban Islam pertama di India. Lalu setelah itu beliau mendirikan lagi, setelah merasa di India itu kuat, lalu beliau mendirikannya di Delhi. Lalu setelah itu pemerintahan tersebut diteruskan oleh keturunan-keturunannya, bahkan selain keturunannya seperti keturunan dari dinasti, ada
dari dinasti Khilid, lalu dari dinasti Khilid berganti menjadi dinasti Tughlaq, lalu dari dinasti Tughlaq menjadi keturunan para Sayyid, lalu setelah dinasti Sayyid itu setelah dinasti para Sayyid itu ada barulah dinasti Moghul di India. Jadi bisa kita lihat bahwa kenapa kok diibaratkan seperti pohon, karena pohon itu ada yang bagian-bagian dari pohon itu ada akar, lalu ada batang, lalu ada juga daunnya dan juga ada buahnya, ada juga bunganya. Jika dikaitkan dengan agama Islam sendiri itu bisa dikaitkan seperti akarnya itu seperti dasar dari ajaran agama Islam ini sendiri sangat kuat seperti akar pohon tadi. Lalu peradaban ajaran agama Islam itu sendiri berkembang sangat pesat hingga sampai saat ini. Lalu manfaat dari adanya agama Islam itu sendiri bermanfaat bagi seluruh alam. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang unsur-unsur dan nilai dalam peristiwa sejarah, yaitu ada unsur edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Di sini coba jelaskan berdasarkan analisismu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Nah, di sini kan saya mengambil tema tentang tentang 004, yaitu sejarah dinasti Moghul. Salah satu nilai edukatif dalam sejarah dinasti Moghul yaitu saya memilih dimana di dinasti Moghul itu pada masa pemerintahan Babur, beliau ini adalah seorang pemimpin yang sangatlah bijaksana dan juga sangatlah tegas, di mana dalam masa pemerintahan beliau adalah salah satu pemimpin yang cerdik, di mana beliau itu pada masanya beliau membangun stabilitas politik yang ada di negaranya tersebut. Lalu beliau juga memperkuat pertahanan negaranya, yaitu dengan memperkuat angkatan perang beliau dalam menghadapi musuh-musuhnya, dan juga supaya hal ini untuk memudahkan beliau dalam menaklukkan wilayah-wilayah yang ingin beliau taklukkan. Jadi apabila pertahanan dan sistem politik dari suatu negara tersebut itu sangatlah maju dan kuat, maka bisa dipastikan bahwa negara tersebut ialah salah satu negara yang paling ditakuti oleh kelompok-kelompok atau negara-negara yang lainnya, yang mana hal itu akan mengurungkan niat negara-negara lainnya untuk menyerang negara tersebut, sehingga masyarakat di negara tersebut bisa hidup aman dan damai. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Itu pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan perkembangannya mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga berkembangnya peradaban Islam saat ini, dan yang bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Jawab sesuai dengan tema yang Anda pilih. Untuk pelajaran yang bisa saya ambil dari peristiwa-peristiwa peradaban Islam sejak zaman Nabi sampai peradaban Islam hingga saat ini, terutama pada peradaban Islam di dinasti Moghul di India, pelajaran yang bisa saya ambil yaitu tentang suatu kesabaran. Pentingnya kita pentingnya kita untuk bersikap terus bersabar
dan terus berjuang, tidak patah semangat. Dimana sejak zaman dahulu ajaran agama Islam pada mulanya pada zaman dahulu pada masa Rasulullah itu cumanlah hanya sedikit orang yang mengikutinya dan mematuhinya. Bahkan banyak cerita tentang perjuangan Rasulullah dalam penyebaran agama Islam yang ditentang oleh kaum kafir Quraisy sehingga beliau dicelakai dan caci maki dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau masih tetap bisa sabar dan tabah dan terus berjuang dalam menyebarkan ajaran agama Islam ini, yaitu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa ambil pelajaran, yaitu tentang pentingnya nilai sabar dan tidak menyerah. Dimana kita lihat tadi perjalanan Rasulullah dari yang awalnya agama Islam ini yang hanya mengikutinya itu cuma sedikit, tetapi hingga sampai saat ini jika dilihat kondisinya, ajaran agama Islam menjadi salah satu agama dengan pengikut terbanyak di dunia. Yang mana hal ini itu tidak lepas dari hasil dari kesabaran dan keteguhan hati Rasulullah dalam penyebaran ajaran agama Islam sendiri, dan juga kesabaran dan keteguhan hati dari para tokoh-tokoh, para ulama-ulama para tokoh-tokoh dan para ulama agama Islam yang sejak zaman Nabi hingga sampai saat ini. Jadi ketika kita ingin memiliki sesuatu, ketika kita ingin menggapai sesuatu, kita tidak bisa secara spontan langsung mendapatkannya, tetapi ada yang namanya usaha terlebih dahulu. Lalu jika di tengah-tengah usaha tersebut kita masih sulit menghadapi cobaan, menghadapi ujian, kita harus tetap bersabar. Dan juga kita harus selalu memiliki rasa husnudzon kepada Allah. Dimana apabila kita memiliki sikap-sikap tadi, maka kita bisa insya Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan, karena Allah itu sejatinya memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lalu jika dilihat dari peradaban dinasti Mogul di India itu sama saja, yaitu tentang kesabaran para pemimpinnya dalam menyebarkan dan keteguhan hatinya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam beribadah kita, dimana kita harus tetap berteguh hati dan juga kita harus istiqomah dalam beribadah, seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpin dan para tokoh Islam pada zaman dahulu, dimana mereka itu pada zaman dahulu masih harus berperang. Maka kita dengan cara mempertahankan ajaran agama Islam itu yaitu dengan kita melaksanakannya, mengamalkannya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita harus tetap istiqomah dalam beribadah. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang dari beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah perkembangan peradaban Islam, siapa yang paling kalian kagumi dan bisa jadikan taulatan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan terobosan yang mereka lakukan sehingga bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini. Jika mengambil dari temanya, saya salah satu tokoh yang saya bisa jadikan contoh yaitu Sultan Akbar, di mana beliau ini diangkat menjadi raja mulai dari umur 13 tahun, lalu pada umur 18 tahun beliau ini memiliki pemikiran yang maju, yaitu beliau ingin memajukan negara India menjadi negara
memajukan India, yaitu dengan membangun negara India untuk menjadikan negara India sebagai salah satu negara yang besar, di mana beliau pada umur 18 tahun ini beliau sudah mulai memiliki pemikiran yang mandiri, di mana beliau tidak mau terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari saudara-saudaranya atau paman-pamannya yang lain. Lalu beliau juga bisa dikatakan pada masa pemerintahan beliau bisa menyatukan beberapa kurang lebih banyak dari kerajaan India seperti Rajputana, Gujarat, Bengala, di mana daerah-daerah tersebut telah berhasil ditaklukkan oleh Sultan Akbar. Beliau sendiri memiliki watak sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, di mana beliau sendiri itu sangat menghormati kaum Hindu, sehingga pada masa beliau pada saat hari kurban, penggorokan sapi itu dilarang. Penyembelihan sapi itu dilarang oleh beliau karena untuk menghargai ajaran yang dianut oleh orang-orang yang agama Hindu. Nah, di sini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk mengembangkan ajaran agama Islam pada masa ini, di mana sikap dari keadilan dan kebijaksanaan beliau terhadap umat yang lain itu patut kita contoh dan patut kita teladani. Apalagi pada masa sekarang ini sangatlah sedikit, apalagi di media sosial, itu yang namanya menghargai pendapat orang lain, dimana banyak sekali orang yang pada masa sekarang ini itu merasa bahwa dirinya itu paling benar, dirinya paling betul, dan selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Ini menunjukkan bahwa dalam dirinya itu memiliki rasa sombong, dan juga rasa sombong tersebut ialah datangnya dari setan, dan itu harus kita jauhi. Di masa seperti ini, dalam penyebaran Islam, kita harus menggunakan proses yaitu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita dengan menebar kasih sayang terhadap sesama, tidak dengan menggunakan cara kekerasan. Menurut saya, jika pada sekarang ini penyebaran Islam digunakan lewat seperti itu, dengan cara seperti itu, maka penyebaran Islam pada masa sekarang ini tentunya tidak akan sampai membuat keributan yang besar seperti yang terjadi pada baru-baru ini, karena banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh umat-umat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.